Lely itu menjalankan ilmu hitam, yaitu ritual tumbal. Maksudnya? Kata Anto. Iya, Lely itu menjalankan ritual ilmu hitam tumbal kepada pelanggannya. Memang buat apaan? Bukannya kalau pacar-pacar atau pelanggannya hidup dia dapat banyak uang. Bukan itu tujuan sebetulnya. Memang dia memerlukan uang. Tapi dia menjalankan ilmu hitam dengan menumbalkan pelanggannya supaya dia itu awet muda. Coba kamu perhatiin toh. Kalau dia misalnya mau tidur, apakah ada kerutan di mukanya? Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan mistis yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Kisah ini berlangsung pada tahun 2017 dan kejadiannya berada di Jawa Barat. Pengirim kisah bernama Anto. Untuk nama dan tempat seperti biasa sudah saya samakan. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, saksikan dulu yang satu ini. Anto ini, dia seorang pengusaha. Nah, jadi memang ya bagaimana ya, kalau pengusaha itu kan identik dengan kekayaan ya, banyak uang, sukses ya, sehingga Anto ini bingung gitu, uangnya mau dikemanain, ya kan? Ya seperti biasalah, Anto itu suka pergi ke klub, restoran, pokoknya dia menyisihkan uangnya untuk hal-hal yang bersifat pemuas nafsu. Ya memang uangnya itu nggak habis-habis. Cuman suatu ketika bertemulah Anto. Jadi Anto ketemu lawannya nih di sebuah klub malam. Jadi Anto berkenalan sama Lely. Tadinya Anto pikir tuh Lely, ya memang Lely tuh cantik banget ya, bodinya gitar wiwiu gitu kan. Nice. Begitu kenalan, ngobrol-ngobrol, ternyata Anto sama sekali tidak menyangka bahwa Lely itu adalah wanita malam. Padahal Anto cuma mau ngobrol aja dan mungkin akan menjalin sebuah kisah cinta karena Anto masih single, belum berkeluarga. Akan tetapi ketika obrolan sudah mulai serius, tiba-tiba saja Lely menyebutkan angka. Wah, di situ kan Anto kaget, loh. Jadi kamu ada tarifnya? Ya mas, karena aku kan juga ada kebutuhan. Tapi aku maunya jadi pacar kamu, gimana? Ya boleh aja sih mas, tapi kan mas harus penuhin kebutuhan aku. Ya nggak apa-apa sih. Emang alamat kamu di mana sih? Coba aku juga mau lihat IG kamu dong. Ya istilahnya kalau zaman sekarang tuh ngintip gitu kan. Kebetulan memang Lely itu nggak ditutup, ya nggak di private istilahnya gitu kan. Akhirnya Anto ngecek, Anto melihat. Di dalam hati Anto berpikir, wah kayaknya sih kalau seukuran Lely mampulah gitu. Nah kemudian ya memang pada malam itu Anto dalam tanda kutip berpacaran sesuai apa yang diminta sama Lely. Cuman
Anto berkata kepada Lely, ya sudah, mulai saat ini kamu jadi pacar tanda kutip saya. Jadi dalam arti pacaran, tapi nggak boleh istilahnya menjadi kerja sebagai wanita malam lagi. Nah, dari sinilah keanehan demi keanehan terjadi. Karena Anto itu semakin lama semakin tidak bersemangat kerja. Dia tuh selalu merasa capek, dan capek. Dia pun aneh, loh kenapa ya? Ini dalam artian bukan capek karena habis hubungan sama Lely ya, bukan. Capeknya itu kayak bawaannya mau tidur, lemes gitu kan, gampang flu. Nah, dia tuh bingung tuh. Perasaan saya orangnya tuh fit. Kenapa? Jadi sering lemes, sering flu, sering sakit. Dan Anto pun bolak-balik ke dokter. Ya, tapi tetap aja Anto tidak puas dengan jawaban dari dokter langganannya Anto. Ya kalau menurut Anto, dokternya bilang itu cuma flu biasa. Dan obat-obatnya pun Anto bilang, ya obat biasa lah gitu. Bukan obat yang untuk penyakit berat atau apa gitu. Anto pun mulai berpikir, saya tuh mulai sakit semenjak hubungan sama Lely. Tapi Lelynya makin enak, saya makin sakit. Enak ini dalam artian kebutuhannya Lely terpenuhi ya. Di situ Anto, ya namanya Anto kan pengusaha gitu kan selalu berpikir positif ya. Tapi baru kali ini dia tuh berpikir belok. Karena ya memang menurut Anto itu sudah tidak masuk di logika lagi. Nah kemudian mulailah Anto bertanya ke kiri dan kanan ya. Dia tanya, ada nggak kenalan orang pinter, ada nggak kenalan paranormal, ada nggak kenalan praktisi. Hingga suatu ketika Anto dapat informasi. Nah, dapat informasi ada seorang paranormal yang bernama Hardy. Orangnya tuh masih seumuran Anto, jadi ketika bertemu pun enak gitu. Kayak ngomong sama teman aja gitu. Jadi misalnya, Tok, gimana kabar lo? Baik Har, kamu sendiri gimana? Gitu. Jadi biasanya kan kalau yang udah abah atau babe itu kan gimana be, gimana abah kan gitu kan. Nah, karena ini kelihatannya masih seumuran jadi udah kayak temen aja gitu. Terus Anto nanya sama Hardy, Har, ini kok gue kayak begini ya? Belakangan ini seperti ini. Jadi Anto tuh menceritakan panjang lebar tentang apa yang terjadi. Kemudian Hardy pun bilang, ya udah gini deh, kamu siapin barang-barang yang saya butuhkan. Kalau misalnya kamu nggak sempet beli atau nggak ngerti, kamu bisa titip saya. Tapi kamunya percaya nggak sama saya? Kalau percaya boleh, kalau nggak percaya ya udah cari sendiri. Dan kemudian Anto pun menitipkan barang-barang yang diperlukan. Karena ya di samping Anto nggak ngerti juga Anto kan sibuk ya. Kemudian setelah barang-barang yang diperlukan untuk ritual terpenuhi, Hardy pun melaksanakan ritual pada waktu yang telah ditentukan. Jadi di situ Anto hadir baru melaksanakan ritual. Jadi nggak langsung ya, itu ada berselang beberapa lama. Nah kemudian setelah ritual selesai, Hardy pun mengeluarkan sebuah baskom yang berisi air. Nah, di situ Hardy mulai membacakan mantra-mantra dan mulai melakukan gerakan seperti lingkaran gitu di atas air.
sambil tangannya dicelupkan di air. Nah, kemudian setelah selesai, tangannya diangkat, membiarkan air itu seperti berputar. Nah, kemudian ketika airnya berhenti, Hardi itu seperti terdiam gitu, kayak serius. Anto kan bingung ya, ini Hardi ngapain ngeliatin baskom isi air gitu kan. Kemudian selang 1-2 menit setelah berdiam diri, Hardi pun langsung, wah Tok, Anto kan yang lagi serius kaget gitu ya. Wah Tok gitu, ini bahaya sekali nih. Loh, emang kenapa Har? Kamu harus segera melepaskan diri dari Leli, dia bilang gitu. Emangnya kenapa? Kan Leli pacar saya. Oh pokoknya apapun yang terjadi, kamu harus melepaskan diri. Jangan sekali-sekali berhubungan lagi dengan Leli. Anto kan bingung, tapi saya udah lumayan sayang sama dia dan dia juga kayaknya sih sayang sama saya. Nggak mungkin. Sekarang saya tanya sama kamu. Ketika kamu menceritakan kepada saya, dia itu wanita malam, apakah dia waktu itu hanya satu laki-laki saja? Ya enggak sih, tapi kan itu dia memerlukan kebutuhan, makanya dia seperti itu. Setelah dia sama saya, sepertinya udah nggak ada lagi laki-laki lain. Itu kan yang kamu tahu. Tapi ketika kamu nggak sama dia, apakah kamu tahu? Ya nggak juga sih. Ya mungkin dia kalaupun ada, permainannya sangat rapi. Nah, itu dia. Jadi, saya sarankan sebaiknya segera berhenti berhubungan sama Leli. Aduh, cuman kalau tiba-tiba saya putusin dia kan nanti dia curiga. Atau nanti saya gimana? Nggak ada pacar. Ya itu pokoknya terserah urusan kamu toh. Tapi tetap segera harus diselesaikan. Ya paling kamu sakit hati atau patah hati 1-2 hari. Seminggu lah paling lama. Kamu kan pengusaha sukses. Nah sekarang intinya kamu mau menjadi seperti dulu nggak? Nah kamu kan pengusaha kaya. Ya paling kamu tuh sakit hati atau patah hati 1-2 hari aja. Paling lama seminggu lah. Pasti banyak wanita di luar sana yang kepengen sama kamu toh. Tenang aja. Tapi ntar dulu nih Har. Sebetulnya ada apa sih? Sampai kamu tuh mengharuskan saya tuh putus. Pokoknya putus dengan Leli. Jangan-jangan kamu jealous lagi. Terus Hardi ketawa kan. Kamu yang bener aja toh. Saya kenal Leli aja. Enggak. Apanya yang mau saya senengin sama dia. Walaupun umur kita sama. Lain lah levelnya. Saya sih nggak suka yang kayak begitu. Oke, terus apa? Oke, dengerin baik-baik ya toh ya. Ini sangat serius. Tidak main-main. Karena menyangkut nyawa kamu. Wah, dengar begitu kan Anto kaget ya. Karena ya bisa dibilang kalau udah urusan nyawa, ya Anto serius lah gitu kan. Oke gini toh, saya kasih tahu. Leli ini memang dia bilang wanita malam yang membutuhkan uang. Tapi sebetulnya ada bakwan di balik udang. What? Anto bilang, apa itu? Dia menjalankan profesi itu karena dia sendiri orangnya hitam toh. Maksudnya? Loh, dia itu menjalankan ilmu hitam. Masa sih? Oke, sekarang begini deh. Kalau kamu tidak percaya, kamu kan banyak duitnya toh. Coba aja, kamu tanya dulu nih. Siapa mantan-mantannya Leli? Anggap aja kamu mau tahu. Syukur-syukur
dia kasih tahu orang-orangnya dan nama-nama aslinya. Syukur-syukur lagi dikasih tahu alamatnya. Ya kalau alamat mungkin nggak mungkin ya, tapi mudah-mudahan dengan bantuan saya nanti dia mau kasih tahu mantan-mantannya. Terus kalau udah dikasih tahu mantan-mantannya gimana, Har? Ya kalau udah dikasih tahu mantannya, kita ngobrol lagi. Sambil saya juga melakukan ritual. Karena saya harus membentengi kamu, Tok. Oke deh, kalau begitu. Nah, Anto pamit kan? Selang seminggu kemudian, Anto balik lagi nih. Oke Har, ini saya udah dapat. Syukurlah ritual saya tembus gitu kan. Oke, begini sekarang. Kamu dapat berapa nama? Ya, dia sih ngasih taunya ada kurang lebih 6 atau 7. Oke, baik. Andai kata nama-nama ini betul, tugas kamu adalah mencari tahu mengenai orang-orang ini. Lah gimana? Ya itu urusan kamu. Bayar detektif kayak apa kayak, kan kamu banyak duit, kata Hardy. Terus Anto, ya sudah kalau begitu. Terus nanti kalau udah ketahuan orangnya bagaimana gimana? Nanti baru kita lanjut ngobrol. Si Anto kan makin penasaran ya, dikasih tahu ini gimana sih, ini main tebak-tebakan atau apa nih gitu kan. Saya kan perlu jawaban nih. Tadi disuruh cepet-cepet, sekarang malah disuruh begini gitu kan. Kemarin-kemarin disuruh cepet-cepet putus, sekarang saya malah disuruh nyari info gitu. Nah dicarilah info. Nah Anto mendapatkan info bahwa dari 7 orang itu 3 sudah meninggal dunia. Ya Anto pikir kan ya mungkin itu kan om-om yang udah tua gitu kan. Jadi ya mungkin wajar aja udah nggak ada gitu kan. Ya orang Leli aja masih cantik banget, masih muda gitu kan. Kemudian setelah mendapat info, Anto balik lagi nih ke Hardy. Har, ini kebetulan 3 orang sudah nggak ada. Nah, berarti cocok. Toh katanya. Cocok apaan, Har? Begini, Leli itu menjalankan ilmu hitam, yaitu ritual tumbal. Maksudnya? Kata Anto. Ya, Leli itu menjalankan ritual ilmu hitam tumbal kepada pelanggannya. Memang buat apaan? Bukannya kalau pacar-pacar atau pelanggannya hidup dia dapat banyak uang. Bukan itu tujuan sebetulnya. Memang dia memerlukan uang. Tapi dia menjalankan ilmu hitam dengan menumbalkan pelanggannya supaya dia itu awet muda. Coba kamu perhatiin tuh. Kalau dia misalnya mau tidur, apakah ada kerutan di mukanya? Ketika dia bangun, apakah ada kerutan di mukanya? Karena ilmu ini hanya akan terdeteksi ketika si wanita mau tidur atau ketika baru bangun. Terus Anto langsung ketawa. Kamu ngaco, Har. Ya kalau udah nggak pakai make up, nggak segala macam, ya pasti kelihatan kerutannya. Nanti dulu, coba kamu perhatiin, mau nggak dia tanpa make up waktu tidur atau bangun? Kalau enggak, kamu suruh tanpa make up. Kalau dia tidak mau, atau kalaupun dia mau, kamu bisa lihat. Oke, akhirnya Anto pamit nih, selesai. Dan mencoba menjalankan siasat yang diberitahu sama Hardy. Anto dengan setengah memaksa mencoba supaya Leli waktu
tidur bersama tanpa makeup. Kemudian Lely pun awalnya menolak nih, katanya sayang. Kalau kamu sayang, ya nggak apa-apa lah. Aku terima kamu apa adanya kok. Akhirnya mungkin karena Lely percaya sama Anto, dihapuslah semua make upnya. Nah sewaktu tidur Anto nggak terlalu merhatiin, karena Anto udah capek banget. Tapi ketika pagi menjelang, Anto kan bangun duluan. Anto tungguin tuh. Anto duduk di kursi sambil merhatiin Lely. Alangkah terkejutnya Anto ketika Lely bangun. Mukanya itu sudah seperti wanita tua. Di situ Anto kaget. Lely bukan seperti Lely yang dia tahu. Nah, kemudian pas Lely bangun, kan kaget ya. Mas Anto, kamu ngapain duduk ngeliatin aku gitu kan. Terus Anto kan kaget gitu, lagi serius ngeliatin, terus diliatin balik kan kaget dia. Enggak. Aku cuman mengagumi kecantikan kamu aja gitu. Cuman di situ kan Lely nggak percaya kan, karena waktu Anto ngeliat dia tuh kayak kaget gitu. Dia buru-buru ke kamar mandi, terus dia bercermin, berkaca gitu. Terus dia langsung teriak, Anto gitu. Awas kamu ya gitu. Terus Anto kan kaget ya. Loh, kenapa Yang gitu? Awas kamu apakan muka aku gitu kan. Loh enggak, aku cuma ngeliatin doang kok Yang gitu. Terus Lely bergegas balik kan. Begitu dia, ternyata setelah Lely balik, begitu dia balik nih, itu mukanya tuh nggak balik. Dalam arti tuh mukanya nggak kenceng lagi gitu kan. Dia tetap mukanya yang dengan raut sudah tua gitu. Anto kan kaget, loh kok nggak balik lagi, kenapa nih? Jadi ternyata menurut Anto, Lely itu telah melanggar pantangan dari ilmu yang dia jalankan. Pantangannya adalah dia itu tidak boleh terlihat oleh siapapun, baik pacar atau suami, ketika dia tidur dan terbangun pertama kali. Yah, Lely lupa di situ ternyata. Karena apabila dilanggar, maka Lely akan kehilangan ilmunya, walaupun sementara ya, akan kehilangan ilmunya sementara, mukanya itu tidak akan bisa kembali kencang atau menjadi muda lagi dalam waktu 1 minggu. Sampai dia kembali menjalankan ritual kembali. Setelah dari situ, Anto kan kaget. Lely pun mengamuk dan Anto pun bergegas meninggalkan Lely sendirian. Kemudian Anto langsung ke tempatnya Hardi. Hardi pun langsung mengetahui bahwa Anto sudah membuka tabir rahasianya Lely. Wah, Har, ngeri Har. Udah mukanya Lely itu udah kayak nenek-nenek. Ih, ngeri banget gitu kan. Nah, Tok, kan aku udah bilang, satu-satunya cara kamu harus ninggalin dengan segera. Ya karena kamu kekeh sih tetap mau bersama dia, ya akhirnya kamu ngeliat sendiri seperti apa dia. Ya mau nggak mau ya saya kasih tahu kuncinya. Ya kuncinya itu, kamu harus melihat ketika dia tidur sama bangun pertama kalinya. Itu harus kamu. Dan kamu sudah melihat kan? Oke. Sekarang terserah kamu. Wah Har, pokoknya saya nggak mau lagi lah sama Lely. Udah serem banget mukanya. Walaupun mau umurnya berapa kek, tetap aja saya udah nggak mau. Ngeri. Ya itulah. Kalau misalnya kamu tetap meneruskan, takutnya kamu yang jadi tumbal berikutnya. Demi usia mudanya Lely. Ya, semenjak itu pun
Anto tidak pernah lagi berhubungan dengan Lely. Ya untungnya Anto selamat ya. Bayangin kalau Anto terus-terusan berhubungan, ya bisa aja jadi korban berikutnya. Ya itulah teman kakak, kisah yang dikirimkan oleh Anto. Pesan moral yang bisa didapatkan di sini adalah janganlah terbuai dengan uang dan kecantikan. Karena semua itu bisa menutup mata kita. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa menghubungi nomor dan email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.